Hai guys, banyak di antara teman-teman yang nanya ke gue gimana caranya supaya kita tuh bisa seharian itu tuh cuma minum kopi paling 1 atau 2 gelas aja. Karena banyak di antara teman-teman yang ngerasa kopi itu tuh bisa bikin ketergantungan ya, dan makin lama tuh kita cuma akan makin banyak gitu minumnya dan nggak akan bisa lepas dari ketergantungan itu. Nah, jadi setiap kali kita minum kopi itu, kafein itu tuh cuma ngeblok reseptor rasa kantuk di dalam tubuh kita ya. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman udah kebiasaan nih bertahun-tahun setiap hari minum kopi 3 sampai 4 gelas, bahkan 5 gelas ya. Jadi kalian tuh kayak nggak ngerasa ngantuk. Kenapa? Karena ya kafeinnya itu. Tapi sebenarnya badan kalian tuh udah diforsir, apalagi buat kalian yang suka minum kopi untuk supaya bisa lembur ya, lembur panjang. Jadi sebenarnya tubuh kita tetap ada hutang tidurnya yang nggak pernah terbayarkan lunas. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau supaya bisa sustain hanya dengan 1 atau 2 cup kopi per hari, pertama kita harus perbaiki kualitas tidur kita dulu. Nah, ini gue udah sering banget share ya di konten-konten gue yang lain kalau masalah sleep quality ini. Tapi ada satu hal lagi yang gue akali ya, cara gue minum kopinya supaya gue tuh sehari itu tidak butuh banyak sekali cangkir kopi. Nah, contohnya adalah ketika gue bangun tidur, gue nggak langsung minum kopi. Gue kasih jeda dulu 1 jam ya. Nah, itu kenapa? Nah, ini juga hal simpelnya ya, gue jelasin. Jadi kita tuh ada satu chemical di dalam tubuh kita yang namanya adenosin. Itu tuh kalau itu terakumulasi di dalam tubuh kita lama-lama, itu tuh kita bisa ngerasa ngantuk. Nah, ada satu hormon juga yang namanya kortisol ya. Nah, jadi ketika kita baru bangun pagi, bangun-bangun itu, ketika kita lagi kayak ngumpulin nyawa gitu ya, itu sebenarnya tuh hormon kortisol kita tuh udah lagi naik tuh. Dia tuh ketika pagi hari dia kortisol naik itu untuk promote wakefulness, jadi supaya kita tuh melek ya. Itu tuh dia naik selama 40 menitan setelah kita bangun gitu. Nah, jadi itu selama 40 menit 1 jam itu tuh tubuh kita sebenarnya bakal lagi alertnya ya, bakal kayak berenergi gitu. Nah, setelah 1 jaman itu baru tuh level kortisol tuh akan mulai turun tuh sepanjang hari sampai akhirnya malam. Nah, di lain sisi, ketika kita baru bangun pagi ya, ketika kita tuh malamnya tidurnya nyenyak, itu tuh chemical adenosin di dalam tubuh kita tuh lagi rendah-rendahnya. Jadi kita tuh nggak ngerasa ngantuk sebenarnya. Dan sepanjang hari tuh sampai sore, karena kita aktivitas dan kita melek terus, itu level adenosinnya tuh naik terus. Nah, dengan kata lain, jadi 1 jam pertama habis kita bangun itu, kita tuh lagi nggak perlunya kopi ya. Karena satu kortisolnya lagi naik terus, jadi kita bakal berenergi juga 1 jam pertama. Terus adenosinnya juga masih rendah banget tuh, yang bikin kita ngerasa ngantuk. Jadi habis 1 jam pertama itu ketika level kortisol baru mau mulai turun, baru kalian minum kopi. Jadi efek kafeinnya itu kan sekitar 20 menitan ya, baru kalian tuh mulai ngerasain efeknya. Nah, jadi ketika kita minumnya 1 jam setelah kita baru bangun tidur, nah nanti jam kedua baru kita mulai melek lagi. Nah, itu biasanya energi kita akan lebih ke sustain ya. Nah, nanti setelah lunch, habis setelah jam makan siang baru kita bisa minum kopi lagi. Nah, jadi kalian bisa terakhir itu sekitar jam 2-an. Biasanya kan jam 2 siang itu setelah jam makan siang tuh kalian mulai ngantuk ya. Karena misalnya kalian banyak makan nasi putih, terus habis itu sugar crash gitu. Nah, jadi jam 2 siang itu ketika kalian minum kopi, kalian akan melek lagi. Nah, jadi itu cara ya supaya kita bisa palingan minum kopi itu sehari paling cuma 1 cangkir, 2 cangkir. Sisanya ya kalian mungkin bisa mau minum kopi itu karena kalian memang menikmati kopinya ya, bukan karena keharusan, atau kalau misalnya nggak minum kopi kalian bakal ngantuk. Itu namanya udah kalian udah ketergantungan ya guys. Stay safe.